Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada uh, suatu dawuh atau pendapat yang dikatakan oleh beliau sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Qais bin Abi Hasim yang langsung mendengar dari beliau sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu berpendapat atau berkata, innakum taqra'una hadhil ayata wa tad'unaha fi ghairi mawdi'iha. Jadi sesungguhnya kalian semua itu ya bisa membaca inilah ayat bolak-balik hafal dibaca, tapi watadounaha fi ghairi mawdi'iha, ya kalian semua bisa baca ayat tapi salah menempatkan ayat. Watadounaha fi ghairi mawdi'iha, jadi menempatkan ayat tersebut itu bukan pada tempatnya. Ya, bisa baca ayatnya tapi salah menempatkan ayat, dalam artian ya membaca ayat, memahami ayat, ya ayat tersebut, tapi ya tidak mengamalkan ya sesuai apa yang ada, penjelasan yang ada dalam ayat tersebut. Itu sama halnya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, seseorang yang menempatkan sesuatu ya bukan pada tempatnya, itu termasuk hukumnya zalim. Nah, ayat tersebut yang tiada lain sebagaimana disampaikan oleh beliau sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a. Wahai orang-orang yang beriman, ya hendaknya kalian semua itu bisa menjaga diri kalian, ya menjaga diri kalian, menjaga diri kalian dari perbuatan-perbuatan atau dari perilaku-perilaku yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ya yang telah dilarang oleh Allah. Suruh menjaga ya diri kalian masing-masing, ya la yadurukum man dhalla idza tadaitum, ya la yadurukum man dhalla idza tadaitum, karena ya kalian semua itu kalau betul-betul sudah mendapat petunjuk dari Allah, ya tidak bakalan bisa disesatkan oleh seseorang. Jadi manakala Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk terhadap seorang hamba, maka seorang hamba yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tidak mudah, tidak gampang untuk disesatkan. Ya, untuk disesatkan tidak gampang, tidak mudah. Nah, dalam artian orang yang betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut itu tidak mudah atau tidak bisa disesatkan oleh paham-paham lain atau oleh paham-paham orang lain. Ya, ilallahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah lah kita semua ya akan kembali. Itu artinya seperti itu. Dan nanti akan pulang ke rahmatullah. Ilallahi marji'ukum jami'a. Iya, kebanyakan itu pada salah menempatkan. Ya, gampang bagiannya nganggo singarane apa we peci turun yang sikil, sepatu turun yang sirah, kan butuh tempat ya. Udah lah. Ya, berarti
wong powalo. Nah iya, wong powalo. Ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Pada baik kayak umpamane ya perabotan rumah ya kadang gue acan tuku lemari gede, lemari gendong dulu nang ruang depan ya gue nang ruang depan. Nah tuku gerabahan ya aku ngisi lemari pokan sangan panci ya dulu jero lemari ini nang ruang depan ruang tamu ya ora pas wong jenenge panci buku kowe bekas apa maring luwi-luwi anyar lo nganyari kiran durung denggok ya ta ora pas ya dipajang nang ruang tamu nang ruang depan mana-mana sak anyar-anyar tetep wae wong jeneng pangane panci penggorengan ya pajen umumnya tempatnya nang dapur ya dulu ya nang ruang depan ruang tamu ya ora pas ya, jadi pada bae waktu sein di ghairi mahalihi zalimun menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu hukumnya zalim. Jadi ada satu kelompok kaum ya, nah di dalam kelompok kaum tersebut itu ada sebagian kaum atau kelompok yang berlaku masih maksiat. Nah, kelompok yang berlaku maksiat tersebut itu tidak bisa dihentikan atau tidak bisa dirubah atau katakan sebagian kaum tersebut tidak mengingatkan atau tidak ada suatu keniatan untuk merubah sebagian kaum yang berbuat maksiat, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan suatu iqab atau siksa merata terhadap mereka kaum atau terhadap kaum-kaum tersebut. Ya, jadi kaum yang tidak berlaku maksiat itu kena imbasnya dan juga ya kalau sudah pikiran lebih-lebih hati dihinggapi ya oleh kesenangan, bujukan hawa nafsu kan pengennya kayak senang, lah kan nafsu orang pengen senang, lah kan nafsu pengennya susah lah. Ini jeneng satu nafsu yang ngejake seneng apa banyak kalau duit senengnya her-heran senengnya plesir. Waduh tenteng laka mojok sekalian batuk. Nah iya anggar cengaran lagi cekel duit nafsu yumana yumene kayak aku ya yumana yumene kayak aku mana mene soalnya kau bertenang nang jerone omah ora kau bertenang nang jerone omah kayak aku yo ya yumangat ber ang mobil anak mobil lah mobil ngene motor. Iya war gue nafsu ya jak yang jak bakso ngejak mangan jak mana wis pirang-pirang nemen ya gue anggar nafsu nafsu sih orang ngejak orang seneng nafsu seneng jaknya seneng kas mangan wareg nafsu ya jadi kan ngantuk turu kayak nafsu ya oke jenenge nafsu ya. Nah itu keterangan penjelasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar sudah selesai. Bab taubati utawi iki kubab mertelaken atau jelasaken masalah tobat atau kembali ya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam tak sanggup tak kuasa ya mencegah membendung ya menangkal daripada godaan-godaan iblis ya kalau ya tidak mendapat pertolongan dari Allah tidak sanggup. Nyatanya Nabi Adam ya dan sang istri tercinta Dewi Hawa ya nah itu keduanya tergoda oleh iblis ya jangan dekat-dekat buah ulti malah dekat-dekat lagi malah memetik dan memakan buahnya ya sampai akhirnya Nabi Adam dan sang istri tercinta ya itu dikeluarkan dari surga diturunkan ke bumi ya. Nah itu ya Allah ya Tuhanku ya Engkau telah menguasakan
ya atas diriku terhadap iblis, tapi nyatanya aku Nabi Adam tidak katakanlah bisa, tidak sanggup, ya tidak sanggup, tidak kuasa untuk mencegah daripada apa yang dilakukan oleh iblis kecuali dengan pertolonganmu. Allah akhirnya dawuh maring Nabi Adam, yang artinya tiada anak yang dilahirkan, yang anak yang dilahirkan, yang anak tersebut sudah aku pasrahkan, ya aku serahkan atau aku pasrahkan yang anak tersebut dijaga, atau yang ada yang menjaga dari kejahatan daripada iblis laknatullah, dan dari sahabat kanca-kanca atau teman-teman jahat, teman-teman yang buruk, ya teman-teman buruk, teman-teman jahat, ya teman-teman iblis. Walaupun teman-teman itu berupa manusia atau berwujud manusia, ya yang berwujud manusia, yang teman-teman itu selalu berlaku buruk, berlaku jahat, berlaku kriminal, ya itu min corona isu, atau teman-teman daripada iblis, ya teman-teman daripada iblis. Nah itu kan secara lahiriah kelihatannya manusia, tapi hakikatnya iblis. Nah, setelah mendapat dawuh penjelasan seperti itu Nabi Adam dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam berlanjut memohon terhadap Allah, ya Robbi, duh pangeran kawula, sidni kula aturi paring tambah jenengan Gusti ni ingsun, atau ni ing kula Nabi Adam. Jadi memohon ya Allah, ya Tuhanku, berilah tambahan ya terhadapku Nabi Adam. Tambahan apa? Ya tentunya tambahan daripada keterangan-keterangan, penjelasan suatu kebaikan dan juga kemaslahatan, ya. Nah, wa asiduha lan nambahi sapa ingsun Allah ha ing hasanah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, satu macam kebaikan yang dijalani, yang dilakukan oleh Bani Adam itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kelipatan. Ini ngamal bagus siji, ya oleh pahala 10 lipat. Bagiannya sedekah 100.000, ya di syaratnya ikhlas, ridho, ya angger ora ikhlas ya ora oleh apa-apa. Syaratnya ikhlas. Nah, syaratnya dalam menjalankan suatu amal soleh, ya itu syaratnya betul-betul tulus, ikhlas. Nah, kapan ikhlas itu sebagaimana digambarkan, ya ikhlas tersebut sebagaimana gambarannya banyak. Salah satunya ini, ya digambarkan sebagaimana kayak orang habis qadil hajat, orang habis meludah, itu nang jempan dia betulnya mau itu ning kana. Yang mau nguyun yang kana. Kayak apa ya? Nah ya, ayo itu bukan pelaku, kalau numpak motor, bukan lagi kalau jagong, kayak itu. Ya wis itu itu orang sebutnya punya kasih dunia kana. Ini kayak kowe. Ya, gambarannya ikhlas. Ya. Jadi setelah beramal soleh, hal apa saja yang berupa atau berbentuk apa saja itu tidak ingat. Ya, itu tandanya ikhlas. Nah, amalan yang betul-betul suatu amalan kebaikan yang betul-betul ikhlas, al hasanatu bi asri amsalihha. Satu macam amal kebaikan maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kelipatan. Wa asiduha, bahkan lebih dari 10. Ya, itu paling sedikitnya bi asri amsalihha. Ya, wa asiduha lan bakal nambahi sapa ingsun Allah ha ing hasanah, atau ha ing asri amsalihha. Tuh,
Jawab oleh Allah Subhanahu wa taala maturin Nabi Adam, "Ya Allah ya Rob, ya berilah suatu nilai tambah." Ya akhirnya dijawab marang Allah, "Ya al hasanatu bi asri amsalihha wa aziduha." Sedangkan seseorang ya Nabi Adam atau seseorang Bani Adam, anak turun Adam, ya yang berbuat suatu perbuatan jahat, perbuatan sayyi'ah, perbuatan buruk, satu macam perbuatan buruk, maka akan mendapat balasan satu macam juga perbuatan buruk. Dalam arti wong lakoni perbuatan buruk satu macam, ya imbase dapat catatan amal buruk ya siji, ya ora 10 tapi anggar satu macam amal kebaikan, ya anak cucu Adam berlaku atau beramal satu macam amal kebaikan dibalas pahalanya sedikitnya 10 lipat bahkan lebih, ya kowe sing arane anggar nglakoni kebaikan siji macam ganjarannya 10 bahkan lebih. Tapi nek anak cucu Adam tersebut berbuat maksiat, berbuat jahat satu macam perbuatan jahat, ya orang dilipat-lipat sampai 10 tetap siji. Ya ono. Nah, itu adalah suatu kemurahan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sayiatu biwahidatin wa amhuha. Dan apabila ya anak cucu Adam yang berbuat perbuatan maksiat, perbuatan jahat, perbuatan buruk satu macam, itu imbasnya mendapat balasan satu. Nah itu kalau anak cucu Adam tersebut mau bertobat, mau minta ampun, ya minta ampunan terhadap Allah dewe wa amhuha lan bakal nglebur sapa ingsun Allah ha ing sayi'ah wahidah. Ya jawabannya Allah, ya setelah dipinta oleh Nabi Adam selalu memohon marang Allah, ya Rob zidni, ya aku selalu mohon, saya memohon padamu ya Allah supaya engkau selalu memberi nilai tambah atau memberi tambahan terhadapku. Nah dijawab marang Allah, at-taubatu makbulatun madamatir ruhu fil jasad. Ini jawaban Allah. Jawaban at-taubatu makbulatun, tobat yang umpama kalian jalani atau anak cucu Adam jalani, bertobat betul-betul tobat ya kepada Allah. Apa betul-betul tobat kepada tobatan nasuha, maka tobat tersebut nilainya makbulatun, ya diterima, dikabulkan, ya tobatnya, permohonan tobatnya marang Allah dengan catatan madamatir ruhu fil jasad, madamatir ruhu selagi ruh itu masih bersemayam ada dalam jasad, ya selagi ruh kalian ya masih bersemayam dalam jasad kalian memohon ampun tobat terhadapku Allah Subhanahu wa taala, maka tobat kalian akan selalu makbul atau diterima tobaté. Ya asrofu, ya wong sing padha nglakoni perbuatan sampai kelewat batas, ya pemane perbuatan maksiat wong halal sampai ngelewati batas berarti boleh haram. Nah, perbuatan halal tapi kelewat batas timbul haram. Apa maning sing jelas-jelas perbuatan haram sampai kelewat batas. Apa contoh sing halal kelewat batas? Sampeyan nginung, sampeyan dahar, keluargen. Ya, keluargen. Mohon saking siji ngeli, kedua saking menikmati saking enak sampai babet mangan dahar mangan babet tapi mangan dinungi glek nginung glok barang jagong mengge glegekan ono ye sing kas diinung kas dipangan metu nenek
maring gulu. We jenenge israf. Jenenge israf. Mangan si painungan sing diinung halal. Panganan sing dahar halal. Tapi saking nek kelewat bapes, kelewat sabak wargen. Glekan glegak. Sampai segane metu menggul gulu menek. Israf jenenge. Al israfu fahuwa haram. Haram hukume. Jadi mangan sing apik kepriben ya ayo ngono. Sing arane mbakane sing ngeli ya ora, wargen ya ora. Sedeng. Ya di waduk nemen ya ora, sing ngeli ya ora kaya aku. Sedeng bae. Bumangan lagi ngeli, bumangan karena masakane perang-perang ben enak kaya aku. Wis, carane anak ukuran. Ya sedeng-sedeng saja. Jangan sampai israf kaya aku. Nyunung sampai glegak mutusin jabane gulu ngono, metene ning gulu ngono. Ya, coba jenenge israf, haram hukumnya. Ya, ke halal. Sing diindung halal dipangan halal. Saking kebablasan keluargen. Ya, saking glegak ngono metu ning gulu mene. Ya, kuwi jenenge israf. Ya, hukumnya haram. Ya apa maning? Ya israf mau melewati batas maning sesuatu perbuatan maksiat. Perbuatan jahat. Na'udzubillahi min dzalik. Dijawab marang Allah, wahai Adam, katakanlah terhadap hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang suka melewati batas ya atas diri mereka masing-masing. La taqnatu min rahmatillah, jangan selalu sekali-kali beranggapan ya, jangan sekali-kali beranggapan merasa putus ya terhadap kasih sayangku atau putus dari rahmatnya Allah. Sedang rahmatnya Allah putus. Jadilah taknatu min rahmatillah, jangan engkau semua atau janganlah kalian semua itu merasa putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innahu yaghfiru dzunuba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengampuni terhadap macam-macamnya dosa atau beberapa dosa, bukan dosa cilik, dosa sedang, dosa gede. Ya, dosa besar sekalipun tetap akan diampuni oleh Allah. Ya, kalau yang bersangkutan betul-betul memohon ampunan. Ya, dosa-dosa besar yaitu jelas tidak bisa diampuni oleh Allah dengan memperbanyak baca istighfar. Hendaknya harusnya taubatan nasuha. Itu dosa-dosa golongannya dosa-dosa besar. Nah, kalau yang bersangkutan itu menjalankan atau melakukan taubatan nasuha di hadapan Allah, maka ya niscaya semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ya mempunyai 100 macam rahmat. Ya, 100 macam rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ya di bumi atau di dunia ini untuk dirasakan oleh semua makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik itu ya manusia, malaikat, dan juga para hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan apa saja. Semua makhluk. Karena apa? Tumbuhan yaitu makhluk. Wong siwa Allah makhluk, selain daripada Allah itu adalah makhluk. Ya Allah, di sisi Allah mempunyai 100 macam rahmat yang telah Allah turunkan di dunia ini. Ya hanya satu macam rahmat. Satu macam rahmat yang Allah Ta'ala turunkan di dunia ini, satu macam rahmat yang semuanya ada 100 macam. Ya, 99 macam rahmat ya saat sekarang ini masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan diturunkannya? 99 macam rahmatnya Allah yang akan Allah turunkan, 99 macam rahmat seluruhan itu akan diturunkan kelak di akhirat. Yang 99 macam diturunkan kelak di
di akhirat. Sementara yang diturunkan rahmatnya Allah yang diturunkan oleh Allah di dunia ini untuk seluruh makhluk kayak Allah itu hanya satu macam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala saja. Ini yang kalau kita amati ya, kita amati ya, bagaimana kayak bangsa binatang. Nah, bangsa binatang yang binatang tersebut itu tidak diberi akal, hanya nafsu. Ya, satu macam rahmatnya Allah yang Allah turunkan di dunia ini yang kita amati ya, untuk yang dirasakan, yang dirasakan ya, dan juga dijalankan oleh kayak binatang-binatang, hewan-hewan saja itu ya, kepedulian daripada sang induk terhadap anaknya itu besar sekali. Contoh ya, anak ayam anggrem ya, anggrem barang doking sing dianggremi kayak netes mecah dadi pitike si cedek diiring ya, diiring karo induke karo bibite. Kalau induk karo bibite, nah sedangkan bibit atau induk ayam wis lagi ngiring anak-anak sing titik-titik dipereki maring wong ya, bukue wong sing duwe, bukue wong apa meneh wong liya merek mono diudag-udag maring bibite induke ya, diudag-udag maring induke mana diudag dipan ditradung ya, diudag-udag orang apa, diudag-udag apa ditradung. Nah, ditradungnya apa induke unggas atau ayam, karena apa? Ada ya, katakanlah rahmat atau kasih sayang, melas, melindungi maring anak sing titik dikirane ya arep membahayakan ini kan ya kowe ya. Nah iyalah maning, contoh ayam bae contoh hewan-hewan atau hewan-hewan yang lain. Nah itu satu macam rahmatnya Allah ya, sing katakanlah kita perhatikan pada hewan yang jelas-jelas tidak punya akal, apalagi kita orang. Yang keduanya ada pada diri kita masing-masing ya, siapa ya akal loh ya, karo nafsu lah wong duwe akal ya digawe menine ke anak nyung ya jelas perhatian timbul ya, kasih sayangnya besar seorang orang tua terhadap anak kok. Angger laka kasih sayang sing gede maring anak, beri sikahlah karo ayam. Ya. Akalah karo ayam laka kasih sayangnya, laka perhatian laka kepedulian maring anak ya. Satu macam rahmatnya Allah yang Allah turunkan nang bumi nang jagat nang dunia ki satu macam. Nah, sing sang perlu sangat diturunkan kelak di akhirat. Ya. Jadi sing arane sing mateni ya Hamzah, bagaimana paman beliau Nabi itu namanya Wahsy ya. Wahsy itu orang kafir, saat itu belum masuk Islam. Jadi yang membunuh Hamzah paman Nabi dalam peperangan ya, sing mateni orang namanya Wahsy ya. Jadi setelah Wahsy membunuh paman Nabi yang bernama Hamzah ya, akhirnya yang namanya Wahsy tersebut yang kirim surat atau kirim layang terhadap beliau Rasul yang isinya suratnya Wahsy ditujukan terhadap beliau Rasul, beliau Nabi, yang isinya tiada lain yang bersangkutan Wahsy tersebut itu setelah membunuh Hamzah ya paman Nabi ya, dalam isi suratnya yang bersangkutan itu berharap ya arep mlebu Islam ya, dalam suratnya yang sing ditujukan maring Gusti Rasul. Walakin yamnauni anil Islam, tapi dheweke keder bingung. Nyong pengen mlebu Islam, tapi ya sing arane ada keganjalan.
yang bisa, yang katakan selalu ya katakan mengganjal dalam pikiran dan hati wahsi ya sing aran pan mlebu Islam primen ya kaya kowe ya ayo ngene anak keganjalan dalam pikiran dan hati wahsi pembunuh Hamzah paman Nabi. Apa yang menjadi keganjalan dalam pikiran dan hati wahsi ya itu yang dipikirkan adalah ya sebuah ayat the way Allah Subhanahu wa taala yang ayat tersebut ya dalam kitabullah Al-Qur'an yang diturunkan ayat tersebut ayat tersebut itu diturunkan kepadamu, kepada engkau wahai Rasul deloknya pengen mlebu Islam tapi ada katakanlah keganjalan dibolak-balik dipikir cara apanya selalu hari maju mundur ya kan mlebu Islam priben ya hingga di keganjalan ada sebuah ayat ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda Nabi baginda Rasul sing ayat tersebut bunyinya yang tiada lain yaitu Bismillahirrahmanirrahim walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Jadi yang membuat keganjalan yang mencegah dalam pikiran dan hatinya wahsi itu adalah ayat ini yang jelas-jelas ya dalam ayat ini Allah memaparkan menerangkan tentang masalah tiga hal ya tiga hal. Hal yang pertama orang yang menyembah selain daripada Allah dalam artian syirik atau musyrik. Dan yang kedua ya orang-orang yang selalu berbuat membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak ya tanpa hak ya itu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah membunuh ya seseorang tanpa dasar yang jelas tanpa hak ya itu yang kedua. Dan yang ketiga wala yasduna wa mayaf'al dzalika yaliku asaman. Nah yang ketiga yaitu golongannya orang-orang yang berlaku zina wa mayaf'al dzalika yaliku asaman. Orang-orang yang berbuat atau melakukan suatu perbuatan salah satu atau kedua macam perbuatan atau ketiga-tiganya umpamanya dari penjelasan ayat ini itu tidak lepas orang tersebut dari yang namanya dosa besar. Yang satu syirik, kedua membunuh orang tanpa alasan yang jelas yang betul-betul atau benar-benar diharamkan oleh Allah atau menghinakan nyawa seseorang. Dan yang ketiga ya berlaku zina. Itu semuanya digolongkan termasuk dosa-dosa besar. Ya wasin ndak endut toh. Ya maju mundur yang pengen mlebu Islam tapi ayo ngepimen ya menyelami ya ayat ini ya. Nyong kiye bener-bener dadi wong sing nglakoni perbuatan telu macam kiye. Ya sirik, sirik, yang mateni, membunuh seseorang, ya telu ya zina, ya jadine wahsi. Dalam surate sing ditujukaken marang beliau Rasul, telu macam kabeh kowe tak lakoni, kowe jadine wahsi. Apa nyong ki tobat-tobate diterima, jadine wahsi wahal ditobatun. Jarene pasti dalam surat yang ditujukan maring Gusti Nabi, maring Gusti Rasul. Fahali taubatun, fahali mongko ana toh iku li kadue awak ingsun taubatun utawi tobat. Apa nyong ki nglakoni telu macam dosa gede kaya iki yang tobat-tobat yo kepriben diterima apa ora. Jarene wasi ya dalam surate yang ditujukan maring Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah akhirnya Allah menurunkan ayat ini ya sebagaimana ya wahyu terhadap beliau Rasul ya wasi kebingungan
mlebu Islam di apa yang dosane gede telu macem tak lakoni kabeh apa yang tobatnya diterima. Ya kayak ngono akhir ilaman taba ya di apa ayat ilaman taba kecuali tiba sing tobat diterima ya wong sing bener-bener lakoni tobat sawise tobat terus wong mau bener-bener ngimanaken nambah imane nambah kepercayaane nambah keyakinane marang Allah wis nambah keimanane nambah keyakinane marang Allah terus wong mau wa amila ya solihan ya wa amila amalan solihan wa amila terus wong mau wa amila gelem nglakoni sapa wong amalan ing pengamalan solihan kang bagus amal kang soleh. Jadi pertama tobat ya tobat harapan bener-bener gimana harus tobat di wong mau bener-bener gimana kan ya akhirnya tobatnya temenanan duduk tobat sambel ayo tobat sambel hahaha tang pedes kok sebenarnya kapok ngo wis ora suwe Maria mangan pedes mani. Nah, jadi sawise tobat betul-betul tobat sawise tobat terus wong mau bener-bener wa amanah bener-bener ngimanaken marang Allah sawise tobat lat mana nambah iman nambah keyakinane nambah kepercayaane ya nambah imane marang Allah. Angger sawise nambah keimanane marang Allah terus wong mau ya wa amila amalan solihan harus nambah mana nambah keimanane nambah keyakinanane juga akhirnya wong mau nambah juga amal solehe wa amila amalan solihan. Nah sakwise ya wong mau ya wa amila amalan solihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat maka orang yang sudah melakukan tobat ya tobatan nasuha sawise tobatan nasuha orang tersebut betul-betul ya nambah atau ningkat ya keimanane kepercayaane keyakinane marang Allah tandane ya ningkat keimanane keyakinane marang Allah tandane apa ningkat amal solehe akhirnya ganti amal soleh ya banyak katakanlah melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah kalau sudah demikian itu faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal keburukan, amal kejahatannya yang silam diganti dengan ya kebaikan. Diganti maring kebaikan marang Allah tapi bener-bener iki telu macam kuwe. Tobat, terus imane nambah, ya, terus ketigane amal soleh. Ya, maka aku ini juga tidak tahu apakah aku ini sanggup, apakah aku ini bisa atau tidak ya beramal soleh jarene Wahsy ya misalnya Gusti Rasul ya termasuknya apa ya sabar-sabare hamba Allah sajagat sabar-sabare ya sing arane santun-santune ya sing akhlake paling luhur paling mulia tiada tara tiada duanya coba sekas mateni pamanen sing mateni nyong ke pane ye alaman berbisa iya ya Gusti Rasul nanti terus ono ya Gusti Rasul gua dipikir ya secara normal ya secara normal secara lahir secara akalnya wong umum ya akalnya wong umum dah bodoh-bodoh amat namanya ya nah iyalah apa wong semate di pamane ya kayak ngono berharap mlebu Islam nyuruh api bolak-balik Allah suruh apa kayak suruh balik buang baik ngono ya akhirnya kayak beliau Rasul ya termasuk ke Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Khatamul Anbiya wal Mursalin ya, masuk ke
sayyidul khalaik, ya termasuk pemimpinnya maring semua makhluk. Saya juga tidak tahu apakah Allah Ta'ala itu menghendaki akan mengampuniku atau tidak. Intinya kayak gitu. Ya, akan mengampuni aku atau tidak. Aku juga tidak tahu. Kata Wasi, ya ayat yang terakhir diteliti-teliti, diwaca-waca, dibolak-balik, diangen-angen maring Wasi. Ya kita laka persyaratan yang kene. Ya, laka persyaratan karena apa? Innallaha yaghfiru dzunuba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni terhadap semua dosa-doa terhadap semua dosa-dosa secara keseluruhan. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Barang diangan-angan maring Wasi, kita ayatnya laka persyaratan. Nah akhirnya Wasi ya beranjak dari tempatnya, dari rumahnya menuju kota Madinah yang tiada lain ya ke beliau Rasul ya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Terus wa aslama, di hadapan beliau Rasul menyatakan sendirinya atau dirinya masuk agama Islam. Untuk kegiatan taklim kali ini saya tutup ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.